Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Giordano Nicholas dari kelas 12 IPA 1 SMA N5 Bekasi. Dan hari ini saya akan memberikan penggambaran dan penjelasan tentang teks kritik dan teks esai. Pertama, saya akan menjelaskan tentang teks kritik. Apa sih itu teks kritik? Pertama, kritik dapat dikatakan sebagai analisis mendalam terhadap sebuah karya yang menggunakan kajian teori untuk memberikan penilaian, interpretasi, atau pengamatan mengenai karya tersebut. Nah, karena berupa penilaian, teks kritik itu bertujuan untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan sebuah karya, sekaligus memberikan masukan juga dan solusi bagi pencipta karya tersebut. Umumnya, karya yang paling banyak dikritik berupa karya seni seperti film, sastra, musik, lukisan, tarian, hingga drama, dan juga novel. Begitulah untuk teks kritik. Saya akan memberikan penjelasan tentang teks esai. Sedangkan pengertian esai adalah karangan prosa yang berisi pandangan pribadi penulis mengenai sebuah objek atau fenomena. Jadi teks esai tak hanya digunakan untuk membahas objek seperti sebuah karya, melainkan juga dapat digunakan untuk membahas berbagai fenomena seperti bahasa, budaya, politik, agama, dan lain sebagainya. Lalu kita akan membahas mengenai perbedaan kritik dan esai. Kritik dan esai dapat dibedakan berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan pengetahuan yang disajikan dan juga berdasarkan pandangan dari sang penulis. Lalu kalau berdasarkan pengetahuan yang disajikan, maka perbedaannya sebagai berikut. Satu, objek kajian kritik adalah sebuah karya, sementara objek kajian esai adalah karya atau fenomena. Lalu yang kedua, dalam kritik terdapat deskripsi karya berupa sinopsis atau ringkasan karya yang dibahas. Sementara esai tidak menyajikan sinopsis atau ringkasan objek atau fenomena yang sedang dibahas. Yang ketiga, kritik menyajikan data objektif, sementara esai tidak selalu membutuhkan data objektif. Lalu berdasarkan sudut pandang dari sang penulis. Nah, maka perbedaan kritik dan esai akan sebagai berikut. Yang pertama, dalam kritik penilaian pada karya dilakukan secara objektif dan disertai data serta alasan yang logis. Sementara pada esai penilaian dilakukan dengan subjektif alias menurut pendapat pribadi sang penulis esai. Yang kedua, penilaian karya dalam sebuah kritik dilakukan dengan menggunakan kajian teori yang sudah mapan, misalnya berdasarkan teori postmodernisme atau teori feminisme. Sementara pada esai penilaiannya jarang mencantumkan penggunaan kajian teori. Lalu yang ketiga, kritik menyajikan penilaian sebuah karya secara utuh dan menyeluruh, sementara esai hanya membahas hal-hal yang menarik dari sebuah objek atau fenomena, berdasarkan pengamatan atau pandangan dari sang penulis. Sekalipun tidak membahas sebuah objek secara menyeluruh, pengamatan atau pandangan penulis esai tetap dilakukan secara utuh. Dan berikut tadi adalah perbedaan mengenai kritik dan esai. Lalu kita akan membahas mengenai struktur teks kritik dan teks esai. Teks kritik dan teks esai tergolong ke dalam teks eksposisi. Oleh karena itu, teks kritik dan teks esai terdiri dari tesis, rangkaian argumen, dan juga penegasan ulang. Yang pertama adalah tesis. Tesis merupakan pendapat atau opini umum berupa pengenalan atau deskripsi karya dalam sebuah teks kritik atau pengenalan dan definisi umum dalam sebuah teks esai. Lalu yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen merupakan bagian dari kritik dan esai yang berisi pendapat penulis sebagai penjelasan khusus dari teks umum yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dalam teks kritik, bagian ini banyak memuat data, fakta, dan teori yang telah diuji untuk mendukung argumen sang penulis. Sementara dalam teks esai, bagian ini tidak banyak mengandung fakta dan hanya berisi pendapat dari sang penulis saja. Dan juga ada penegasan ulang. Bagian penegasan ulang dalam teks kritik dan teks esai merupakan perumusan kembali yang lebih ringkas mengenai tesis dan berbagai argumen disampaikan penulis pada dua bagian sebelumnya. Penegasan ulang ini dilakukan untuk menyilangkan kembali antara teks awal dan rangkaian argumen menjadi kesatuan ide utuh yang dapat dicerna dengan baik oleh sang pembaca. Pada teks kritik, bagian ini juga dapat berisi penilaian akhir dan saran konkret penulis mengenai karya yang dibahasnya.
Sementara dalam teks esai, biasanya pada bagian ini akan memuat solusi alternatif yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dibahas. Akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dalam teks kritik dan teks esai. Yang pertama, teks kritik dan teks esai ini sering menggunakan pernyataan-pernyataan yang persuasif. Misalnya dalam kritik kita akan menemukan sebuah pernyataan seperti ini. Bukankah sebaiknya alur linear lebih baik digunakan dalam cerita seperti ini? Nah, itu untuk teks kritik, itu merupakan sebuah pertanyaan persuasif. Dan dalam teks esai contohnya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu untuk teks esai. Lalu teks kritik dan teks esai banyak menyisipkan pernyataan-pernyataan berupa fakta untuk mendukung kebenaran argumentasi penulis. Biasanya penulis akan mengutip pendapat ahli atau mencantumkan data resmi dari penelitian yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Lalu teks kritik dan teks esai banyak menggunakan ungkapan dan pernyataan yang bersifat mengomentari atau menilai. Misalnya dalam teks kritik sastra, penulis memuji kemampuan pengarang dalam mewacanakan tema yang diangkat dalam novelnya. Sementara dalam teks esai, contohnya adalah seperti teks esai yang mengenai COVID-19. Contohnya seperti ini. Sepertinya pemerintah masih belum serius menangani kasus COVID-19 yang sedang meningkat di Indonesia. Itu untuk di teks esai. Lalu teks kritik dan teks esai banyak menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya dalam kritik sastra terdapat beberapa istilah seperti stilistika, diksi, majas, konflik, alur alinear, dan lain sebagainya. Sementara dalam esai yang mengenai COVID-19 akan terdapat beberapa istilah seperti virus, COVID-19, mutasi virus, mahkota crown dari virus, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah menggunakan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja ini digunakan karena pada dasarnya teks kritik dan teks esai adalah teks eksposisi yang bersifat argumentatif. Contoh penggunaan kata kerja mental ini adalah memendam, mengidentifikasi, mengingatkan, memikirkan, menegaskan, menentukan, mengandalkan, dan lain sebagainya. Dan itu untuk kaidah kebahasan dari teks kritik dan teks esai. Dan demikianlah pembahasan saya mengenai teks kritik dan teks esai. Semoga pembahasan yang saya paparkan dapat berguna dan bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan kita semua. Terima kasih dan salam sejahtera.